Yom Kippur. Saudara, tidak terasa hari ini sudah hari ke-40, di mana kita telah bersama-sama selama 40 hari. Menanggapi panggilan Tuhan untuk berdoa bersama. Hari yang terakhir merupakan hari Yom Kippur, yaitu dikatakan the holiest of God's Jewish calendar. Hari ini merupakan hari yang tersuci dari kalender Tuhan kepada bangsa Israel. Karena ini adalah hari tersuci dari hari-hari perayaan, maka kita menghormatinya. Dikatakan hari ini, yang mana mereka sudah lebih dahulu dari kita merayakannya tadi pagi, mereka menyucikan diri mereka. Mereka membasuh jubah mereka. Mereka datang menghadap Tuhan sebagaimana kisah yang kita tahu bahwa saat Musa naik ke gunung Tuhan, bangsa itu menantikan Musa tidak turun-turun dari gunung Sinai. Mereka minta Harun untuk membuat lembu emas. Itu sebabnya saat Musa turun dari gunung bawa 2 loh batu, maka Musa murka kepada bangsa itu. Tuhan begitu marah dan Musa naik kembali ke gunung Tuhan, yaitu gunung Sinai, selama 40 hari lagi. Minta perkenanan Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Dan saat Musa turun dan bawa 2 loh batu yang baru, maka disitulah mereka tahu bahwa Tuhan mengampuni mereka. Dan hari itu disebut hari Yom Kippur, agar kita tahu hari perayaan mereka, hari tersuci bagi mereka, di mana mereka telah diampuni dari segala dosa-dosa mereka. Dan saat kita merayakan Rosh Hashanah 10 hari yang lalu, itu adalah hari kelegaan, senggang waktu di mana mereka diminta untuk bertobat. Mereka diminta untuk mengkoreksi hidup mereka, untuk re-examining kehidupan mereka. Itu sebabnya setiap tahun mereka datang, sebagaimana mereka menghadap Tuhan di gunung. Mereka harus kudus. Dikatakan mereka tidak boleh mengenakan jewelry atau perhiasan. Mereka tidak boleh mengenakan leather atau bahan-bahan dari kulit. Datang kepada Tuhan dengan kekosongan. Dan 10 hari itu adalah hari perkenanan Tuhan, di mana disebut the days of awe, hari ketakjuban. Kita hari ini sampai di yang disebut Final Three Feast, yaitu perayaan 3 perayaan terakhir yang disebut Tabernacles, yaitu Feast of Trumpets atau Yom Teruah, lalu Day of Atonement, yaitu hari pertobatan, yaitu Yom Kippur,
hari terakhir ini, dan the Feast of Tabernacles yaitu Sukkot yang akan diadakan nanti tanggal 2 sampai tanggal 8. Mereka biasanya membuat pondok-pondok daun untuk mengingat bahwa mereka pernah hidup di Mesir dalam perbudakan. Saudara, hari ini trompet dibunyikan di mana-mana, yaitu shofar. Dikatakan this is the memorial of trumpets, mengingatkan orang Israel ketika Tuhan turun dari Gunung Sinai untuk membuat covenant, yaitu perjanjian dengan umatnya. Lalu di tengah tiupan trompet yang sangat memekakkan telinga, yang membuat bangsa itu tremble atau gemetar. Saat inilah kita merayakan hari itu, merayakan peringatan yang sama, Day of Atonement, hari pertobatan, Day of Awe, hari ketakjuban, yaitu Yom Kippur. Saudara, sebagaimana kita membayangkan kita saat ini berdiri di hadapan Tuhan, yang berbicara pada saat itu dengan thunder, dengan lightning, dengan guruh, dengan halilintar, dengan angin, dengan suara yang sangat keras sekali, suara yang sangat memekakkan telinga jasmani. Di sanalah Tuhan membuat perjanjian dengan umatnya. Saya nanti akan bimbing saudara selama 1,5 jam ke depan untuk meniti perjalanan bangsa Israel, yang mana kita mengikutinya karena kita ada di dalamnya. Kita masuk di dalam kebudayaan Tuhan, God's calendar. Bagaimana suara trompet itu, suara shofar itu bergema dan bergaung setiap tahun untuk diperingati. Dan terutama hari-hari ini, di mana kita menantikan trompet, tiupan trompet yang terakhir. Hari ini adalah Holy Convocation, yaitu pertemuan yang kudus. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mempersiapkan seluruh jiwa raga kita agar Dia sebagai Tuhan yang kita sembah, yang saat ini ada di tengah kita lewat Roh Kudus-Nya, agar kita siap untuk kedatangan dan urapannya di tengah kita. Kita akan persilakan Roh Kudus mencurahkan kepada kita urapannya, menghujani kita dengan kasih-Nya, mendekap kita dalam pelukannya. Kita minta Dia untuk membereskan hati kita, sementara kita bertanya kepada Roh Kudus, hal-hal apakah yang masih tersembunyi di dalam kita? Yang kita sendiri belum kenali, yang
10 hari, the days of all in. Ini adalah hari terakhir di mana Tuhan mau agar kita kudus di hadapan Dia. Mari kita minta Roh Kudus menghujani kita dengan urapannya. Holy Spirit, rain down on us, Holy Spirit. Holy Spirit, rain. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down.
Tuhan, yang masih menempel, yang masih kita kelonin, yang masih kita sukai, yang saudara tahu itu tidak berkenan bagi Tuhan. Siap sepanjang hari, kau melancarkan
Kita bersyukur bahwa tidak lama lagi hidup kita akan diubahkan. Kita menantikan harinya di mana Dia akan mengubahkan kita. Menjadi seperti Dia. Hidup bersama Dia dalam kekekalan. Saya minta Dr. Natalia Papisa Doimeyer membacakan firman Tuhan. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, tubuh kita mengeluh karena kita adalah manusia roh. Itu sebabnya tinggal di dalam tubuh jasmani yang ada penyakit sana sini, yang tiap kali pergi ke dokter, tiap kali minum obat, tiap kali minum antangin, tiap kali bingung cari herbal. Kita sedang menantikan saat tubuh kita akan diubah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, saudara, tapi kita yang telah menerima karunia sulung dari Roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita, bukan? Kita mengeluh sambil kita menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebabnya di dalam pemuridan saya mengajarkan kepada saudara agar kita hidup di dalam Roh, mengaktifkan panca indera rohani kita. Hidup di dalam Roh, tidak dengan daging, tidak dengan panca indera jasmani kita. Sebab yang nampak semuanya ini akan fana, segera sirna, tapi yang Roh adalah kekal. Sementara kita sama-sama menantikan saat itu, kita bersyukur karena ada Roh Kudus di dalam hati kita, yang mana kita senantiasa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dia yang hari demi hari kita sembah, kita tinggikan. Dia yang layak menerima segala pujian, penyembahan kita. Tidak boleh satu hari pun kita tidak menyembah Dia. Tidak boleh satu hari pun kita lalai untuk datang menyatakan kasih kita. Kita belajar menyingkirkan semua yang menghalangi cinta kita dan penyembahan kita kepada Tuhan. Jangan sampai ada sesuatu, apakah itu pekerjaan, apakah itu anak, apakah itu keuangan, apakah itu makanan,
holidays yang porsinya jauh lebih besar dari Tuhan. Karena semua dari kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing. Kita akan sembah Dia, katakan, you deserve the glory. Yes. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship
Yesus, hari pengangkatan. Dan dikatakan pada saat tiupan trompet terakhir Dia akan datang. Itu sebabnya Yom Kippur di dalam Yehezkiel, di dalam Nehemia, di dalam Daniel berturut-turut mereka senantiasa meniupkan trompet. Paulus berkata trompet yang terakhir akan dibunyikan lagi. Saat itulah kita bersama-sama akan bertemu dengan Dia. Kita akan baca dari ayat-ayat 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Ibu Sonya Chandra, Hilda Chandra akan bacakan bagi kita. Rasul Paulus mengatakan, "Behold, I tell you a mystery." Saudara, ini adalah suatu rahasia. We all shall not sleep atau die, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptibly, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Kita semuanya akan diubah pada saat tiupan trompet terakhir dibunyikan. Kita menantikan saat itu, saudara. Itu sebabnya Yom Kippur merupakan hari teriakan, hari sukacita, karena kita semuanya yang bersiap menanti kedatangan Tuhan kita kedua kalinya, maka kita akan diangkat bersama dengan Dia. Mari kita teriakan yang terbaik. Haleluya, haleluya, come Lord Jesus, come Lord Jesus. Haleluya, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat janji-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih. Kami menantikan tiupan trompet terakhir dibunyikan. Kami menantikan Engkau menjemput kami semua untuk bertemu di udara di dalam nama Yesus Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, Bapak Heri Dinata Kusuma. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan
dengan perkataan-perkataan ini. Haleluya. Saudara, ini adalah suatu hari yang indah. Kita diminta untuk menghibur satu dengan yang lain dengan perkataan-perkataan ini, dengan perkataan firman yang luar biasa ini, di mana kita nanti akan diubahkan dalam sekejap, bahwa kita akan bertemu dengan Dia di awan-awan, menyongsong Tuhan di angkasa selama-lamanya bersama dengan Dia. Hiburkanlah yang lain. Kita yang telah belajar memerintah di bumi, kita akan memerintah bersama dengan Dia. Begitu indah. Kita yang Dia dapati setia, kita akan bersama dengan Dia. Seperti biji matanya yang mengasihi kita, yang menjaga kita, sementara kita ada saat ini di bumi, menantikan kedatangan Dia. Dari waktu ke waktu kita menantikan kedatangan Dia. Sekarang saudara tahu hubungan antara Yom Kippur, bahwa Tuhan pertama datang mengampuni bangsa Israel karena ketegar-tengkukan mereka, karena pemberontakan mereka di bawah kaki gunung. Tetapi kemudian Musa datang dan meminta pengampunan lagi dari Tuhan, dan Tuhan memberikan ampun dan memberikan second tablets, loh batu yang kedua. Dan saat itulah mereka tahu bahwa mereka diampuni. Itulah Yom Kippur. Dan saat ini, di mana kita merayakannya saat-saat ini, penebusan dari Yesus Kristus, yang Dia akan dipang terompet berikutnya yang terakhir. Dia akan datang, Dia akan menjemput kita semua. Kita mempersiapkan diri untuk itu, saudara. Dia akan turun dari surga dengan teriakan, dengan terompet yang sangat dahsyat. Saudara, sampai saat itu nanti, saat hari itu datang nanti, betapa sukacitanya kita, karena kita akan melepaskan yang fana ini. Tubuh yang fana ini digantikan dengan yang kekal. Sampai bumi ini tergulung, sampai siang dan malam menyatu, tidak ada lagi malam, yang ada adalah terang, karena Dia adalah terang kita. Itu sebabnya apa yang kita miliki di dunia, anggap semuanya hanya titipan yang Tuhan berikan untuk kita pakai. Tetapi hati kita merindukan untuk bertemu dengan Dia. Seperti Abraham, dia dijanjikan satu tanah. Dia sudah ada menempati tanah itu. Dia seperti raja di sana. Dia kaya raya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Abraham masih menantikan suatu tanah